Januari ini, beberapa minggu yang lalu, kita meluncurkan perdagangan karbon internasional, dan barangkali ini salah satu dari sedikit negara yang membuka perdagangan internasional untuk karbon. Karena sebagian besar negara masih fokus pada perdagangan di domestik. Dan tadi disampaikan oleh beliau, memang stoknya ada 1,7 juta ton CO2, tetapi baru sekitar 50.000 ton yang diperjualbelikan di pasar bursa. Karena memang kita belajar ini adalah pasar bursa internasional yang paling baru dan juga paling berani di dunia. Kita masih belajar mencari bentuknya termasuk negara-negara lain, dan juga kita belajar bahwa yang ditawarkan memang bukan yang premium. Jadi seperti disampaikan oleh Bapak Hasyim tadi, buyer luar negeri biasanya sangat menyukai yang berkaitan dengan nature based solution. Oleh sebab itu sebetulnya ini memang juga bagian dari strategi green economy di Indonesia, antara lain adalah dengan restorasi hutan, mangrove, dan peatland. Berkaitan dengan restorasi peatland atau gambut, sebetulnya sudah pernah dihitung, BRGM itu mempunyai target 2 juta hektar untuk pemulihan ekosistem gambut, dan dihitung diperlukan lebih dari 4,6 miliar US dollar untuk melakukan restorasi. Kemudian kami dari KLHK dengan hibah dan APBN berhasil merestorasi sekitar 4,1 juta hektar dari kawasan konsesi, jadi kawasan yang berizin, dan sekitar 60.000 hektar dari kawasan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan biaya restorasi sekitar $400 sampai $23.500 per hektar, maka kita tahu bahwa sebetulnya biayanya sangat mahal. Tetapi dari 4,1 juta yang telah direstorasi tadi, telah kita hitung potensi terjadi pengurangan emisi karbon sekitar 302,9 juta ton CO2 per tahun. Dan ini membuka peluang perdagangan karbon senilai 48 sampai 184 triliun rupiah per tahun. Sehingga sebetulnya kita juga berharap Bapak-Bapak Ibu sekalian dalam melaksanakan ESG sudah mulai melirik kepada restorasi ekosistem gambut itu sebagai bagian dari strategi ESG. Dari sisi restorasi mangrove, diperkirakan biayanya adalah sekitar 3.900 US dollar per hektar, dan kita sudah mendapat komitmen dari World Bank untuk merestorasi sekitar 600.000 hektar mangrove dari sekitar 3 juta mangrove. Kita punya 3,2 juta hektar mangrove yang mengalami kita istilahkan sebagai mangrove jarang yang perlu restorasi sekitar 700 ribuan, dan 600 sudah mendapat komitmen sekitar 2,3 miliar US dollar. Meskipun biayanya tinggi, tetapi nilai ekosistem rata-rata akan meningkat sekitar 15.000 US dollar per hektar per tahun, dan bahkan mencapai 50.000 US dollar per hektar per tahun jika digunakan kombinasi dengan silvofishery, jadi dengan tambak-tambak yang masih menggunakan mangrove sebagai bagian dari penyangganya. Selain itu juga perlindungan pesisir ternyata juga bisa dihitung menghasilkan 6.760 US dollar per hektar. Perikanan akan memberikan kontribusi 3.289 US dollar per hektar, dan barangkali ini juga kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, penyimpanan karbon sekitar 2.798
US dollar per hektar. Yang ini bisa dimanfaatkan bagi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk offset dan perdagangan karbon. Bapak Ibu sekalian, dari sisi kelembagaan, kebijaksanaan taksonomi hijau dari OJK telah memberikan arah pada investasi-investasi mana saja yang bisa dikategorikan sebagai green economy dan didorong untuk bank-bank memberikan pinjaman dan kemudahan kepada investasi di sektor ini. Tahun 2019 juga sudah dibentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH yang tahun 2023 kemarin sudah mengelola sekitar 11,1 triliun rupiah, meningkat 3,7 triliun dari tahun sebelumnya untuk pengelolaan hutan lestari, restorasi ekosistem, dan juga perdagangan karbon. Dan seperti disampaikan oleh Bapak Hasyim, perdagangan karbon sudah dimulai dan kita juga belajar masih banyak regulasi dan juga ketentuan-ketentuan yang kita perbaiki. Salah satunya adalah mengadopsi sistem-sistem metodologi yang sudah ada di perdagangan free market, SFERA dan lain sebagainya. Tetapi jangka panjang kita juga harus jaga karena di tahun 2030 semua perdagangan karbon itu harus melewati otorisasi. Karena di situ mekanisme Paris Agreement sudah selesai dan semua diminta untuk memberikan laporan NDC-nya. Sehingga kita tetap menjaga integritas dari SRNPPI dan juga sistem registrasi nasional, SPE dan lain sebagainya. Dan itu barangkali akan menjadi bagian yang akan kita perbaiki di sistem tersebut. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan mengenai kebijakan pembiayaan dan juga ISG. Dan sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menerima penghargaan ISG. Mudah-mudahan minggu depan atau 2 minggu lagi juga double mendapat penghargaan proper emas.